hari yang kedua, dia itu merasakan seperti lapar ya ketika melihat manusia. Hello Brave People, welcome back to my channel Pahayag Ribut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke Brave People, kali ini kita akan membahas sebuah urban legend atau yang diyakini oleh masyarakat ini berasal dari kisah nyata. Namun cerita ini berasal dari negara tetangga kita, yaitu negara Filipina. Negara Filipina ini kalau mendengar nama dari cerita mistis ini, orang pasti akan langsung merinding teman-teman. Jadi apakah ceritanya itu? Yaitu cerita mistis tentang Maria Labo. Jadi Maria Labo ini cukup terkenal ya di Filipina. Jadi teman-teman kalau ke sana, kalau menyebutkan nama itu, mereka langsung kaget ya, langsung merinding dan seperti ketakutan teman-teman. Nah, Maria Labo ini jadi ceritanya dulu dia sampai sekarang ini masih ada ya di Filipina. Nah, bagaimana ceritanya? Jadi seperti ini cerita awalnya sehingga Maria Labo ini cukup ditakuti di Filipina teman-teman, atau merinding lah, sosok gaib atau yang sangat ditakuti oleh Filipina. Jadi pada awalnya Maria Labo ini adalah seorang perawat ya teman-teman. Nah, jadi dia dulunya mengasuh seorang kakek. Nah, kebetulan dia ini mencari pekerjaan ya. Tahunnya kita tidak tahu tahun berapa dia ini mencari pekerjaan. Dan pada saat mencari pekerjaan ada seorang pasien ya, jadi seorang kakek. Nah, jadi dia mendaftar di situ teman-teman. Nah, dia padahal sudah tahu bahwa kakek ini mengalami kutukan kanibal ya teman-teman. Di kutukan kanibal itu apabila kita jangkit, nah maka kita akan menjadi seorang kanibal teman-teman. Nah, itu kutukan kanibal ya. Setelah beberapa hari akhirnya si Maria Labo ini akhirnya diterima nih untuk mengurus seorang kakek lansia ya teman-teman. Nah, sedangkan anak-anak dari kakeknya ini cukup menjauh teman-teman, karena mereka takut ya kutukan itu tertular kepada mereka pada saat itu ya teman-teman. Jadi mereka berani membayar Maria Labo ini untuk mengurus si kakek ini. Jadi Maria Labo ini tidak percaya pada saat itu ya hal-hal dengan seperti itu yang bisa tertular dan menjadi seorang ya yang cukup ditakuti sekarang. Nah, akhirnya Maria Labo ini bekerja dengan bayaran yang sangat tinggi teman-teman. Siapa lah ya dengan bayaran tinggi mengurus lansia. Jadi beberapa tahun, hampir sekitar 1 tahun, akhirnya Maria Labo ini uangnya terkumpul. Nah, jadi terkumpul uangnya Maria Labo nih. Nah, pada akhirnya dia bisa membuka usaha yang lain. Nah, terus dia ingin mengundurkan diri untuk menjaga kakek-kakek itu tadi teman-teman. Nah, jadi Maria Labo ini kan sudah berkeluarga ya, dia memiliki suami dan 2 orang anak. Nah, setelah itu dia membicarakan ini kepada anak kakek tadi ya teman-teman. Setelah dia membicarakan ini kepada anak dari kakek itu tadi, mereka sangat memperbolehkan sekali Maria Labo untuk berhenti menjadi perawat dari kakek itu teman-teman. Namun mereka meminta boleh saja asalkan kakek mereka mengizinkan. Nah, singkat cerita pada saat itu dia langsung ke tempat kakeknya itu dan menyampaikan sesuatu itu. Pada akhirnya kakek yang dirawat ini tidak mengizinkan dia teman-teman. Jadi akhirnya kakeknya ini menangis dan tidak sering berontak. Nah, pada suatu saat Maria Labo ini menyuapi kakeknya ini, jadi kakek ini berontak teman-teman, menggigit tangannya. Jadi menggigit tangannya ini ya keras sekali, berteriak. Nah, keluarlah dia ini dari kamar kakek ini, minta tolong. Di mana dia mengalami luka, malah anak dari kakeknya ini marah lari teman-teman ketika si Maria Labo ini minta tolong. Mereka tidak mau mendekati tempat kakeknya itu teman-teman. Pada akhirnya cerita akhirnya Maria Labo berhenti ya, dan dia dirawat. Nah, pada hari pertama itu biasa saja teman-teman. Nah, pada hari yang kedua dia itu merasakan seperti lapar ya ketika melihat manusia teman-teman. Nah, pada puncak
kutukan itu, Maria Labo ini melakukan hal yang sangat jahat teman-teman. Jadi dia merebus. Jadi 2 orang anaknya tadi itu kan ada, dia merebus itu, nah, teman-teman, dan dijadikan santapan teman-teman. Jadi dia memang nafsunya itu kepada manusia sekarang ya. Dan pada akhirnya setelah melakukan itu, dilihatlah suaminya datang dan marah nih kepada Maria Labo. Pada akhirnya suaminya ini hampir saja menjadi korban ya teman-teman, dan saat mau menjadi korban dia berhasil bisa menghindari dan melakukan perlawanan. Nah, jadi dia membalas nih kepada Maria Labo, terkena mukanya entah dia itu terkoyak atau bagaimana. Akhirnya Maria Labo ini pergi teman-teman, tidak diketahui sampai sekarang. Dan mitosnya teman-teman, Maria Labo ini menjadi aswang. Jadi aswang ini ya, jadi di Filipina itu cukup terkenal ya. Aswang ini cukup terkenal bahwa orang yang menjadi aswang ini dia menginginkan manusia, dan juga dia mitosnya teman-teman, aswang ini sangat gila juga ya. Dia bisa menyamar menjadi wanita tua, wanita muda, dan juga dia bisa menjadi binatang teman-teman. Nah, dia bisa berubah demi mendapatkan korbannya. Nah, itu aswangnya. Jadi Maria Labo ini sekarang menjadi aswang. Nah, ketika teman ke sana ke Filipina, kalau bercerita tentang Maria Labo atau aswang, mereka langsung seperti terkejut tuh. Nah, itulah kisah legenda Maria Labo ya teman-teman, yang sekarang menjadi aswang, menjadi seorang yang mencari korbannya manusia ya teman-teman. Nah, itu dia cerita singkat dari kengerian yang ada di negara tetangga kita, yaitu negara Filipina teman-teman. Nah, seperti itulah teman-teman. Nah, jadi memang kita hidup di dunia ini, kita tidak tahu ya apa yang terjadi. Kita masih banyak misteri yang ada di dunia ini. Nah, termasuk Indonesia pun banyak ya teman-teman, bukan hanya hantu, kuntilanak, pocong dan lain-lain. Banyak juga misteri-misteri yang ada di dunia ya, seperti vampire atau bagaimana itu. Itulah cerita mistis dari saya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman lainnya. Dan jangan lupa nonton video selanjutnya. See you in the next video.